Pemirsa Pandawa TV, dimanapun Anda berada yang menyaksikan melalui channel televisi ataupun channel YouTube, terima kasih masih bersama kami. Kita akan melanjutkan lagi bincang-bincang bersama Mas Reza Indragiri Amril. Mas Reza, di segmen kedua ini kita akan mengulas tentang banyaknya kasus kejahatan seksual anak ya, yang pelakunya itu adalah guru, tokoh agama, mungkin juga orang tua, keluarga, dan terjadi di tempat-tempat yang seharusnya menurut logika kita tidak pantas untuk dilakukan gitu ya. Anda melihatnya seperti apa? Tanda petik ya wajar lah kalau misalnya sekolah atau bahkan mungkin komunitas agama itu menjadi wilayah-wilayah di mana aksi kejahatan terhadap anak termasuk kejahatan seksual anggaplah marak. Kenapa? Oh ya, sebelum saya lanjutkan saya ingin memberikan disclaimer dulu. Kalau saya gunakan istilah komunitas agama, saya tidak sedang menuding atau menunjuk kelompok agama tertentu, tidak. Kita jangan lengah, karena kejahatan yang satu ini, kejahatan seksual terhadap anak bisa terjadi di komunitas apapun, bahkan di komunitas agama apapun. Jadi jangan anggap bahwa ini hanya ada di komunitas tertentu saja, karena itu memunculkan kelengahan, membuat kita abai untuk melindungi anak-anak dari komunitas-komunitas yang lain. Oke. Selanjut, pertanyaannya, apa gerangan penyebab sekolah dan komunitas agama misalnya menjadi wilayah yang dianggap subur bagi kejahatan seksual terhadap anak? Karena di lingkungan-lingkungan semacam itulah relatif berlaku salah satu teori yang menjelaskan tentang kejahatan seksual, yaitu teori relasi kuasa. Ada pihak yang menguasai, ada pihak yang dikuasai. Ada pihak yang dominan, ada pihak yang submisif. Ada pihak yang mengatur, ada pihak yang diatur. Ada pihak yang superior, ada pihak yang inferior. Ada pihak yang menguasai, dan ada pihak yang dikuasai. Siapa gerangan mereka? Ya kalau di sekolah kita bayangkan bahwa pihak yang menguasai adalah guru, kakak kelas. Yang dikuasai murid, adik kelas. Begitu juga barangkali di kelompok-kelompok agama yang menguasai siapa? Pemukanya, pimpinannya, gurunya. Yang dikuasai pengikutnya. Nah, dengan relasi yang timpang macam itulah, maka kita bisa bayangkan pihak yang menguasai bisa saja kemudian memperlakukan pihak yang dikuasai secara semena-mena, termasuk kesemena-menaannya berupa kejahatan seksual. Itu penjelasan Mas. Jadi apa yang harus dibenahi dari masalah ini? Nah, karena penjelasan saya teoritis, maka solusinya juga teoritis. Bahwa untuk mengatasi atau menekan kemungkinan terjadinya kejahatan-kejahatan di lingkungan semacam itu, pihak-pihak yang nirdaya, pihak-pihak yang nirkuasa, pihak-pihak yang lemah atau yang dikuasai itu harus kita angkat posisinya. Sehingga mereka menjadi lebih punya kuasa, punya keberdayaan untuk menyikapi situasi secara lebih baik lagi. Dan si pihak yang menguasai juga akan berpikir ulang sebelum melancarkan aksi kejahatan mereka, melancarkan viktimisasi terhadap pihak-pihak yang sebelumnya mereka anggap bisa dikuasai. Bagaimana caranya supaya... Contohnya, yang paling populer memang orang mengatakan perlunya pendidikan, misalnya pendidikan seks bagi anak. Istilah ini dianggap terlalu sensitif, ya, sehingga digunakan istilah lain, pendidikan integritas tubuh bagi anak. Ada juga menggunakan sebutan pendidikan pubertas bagi anak. Ada juga menggunakan istilah pendidikan pradewasa bagi anak. Menurut saya istilahnya semua sebutannya bagus. Tapi intinya adalah membuat anak radarnya menyala. Bahwa tubuh mereka merupakan aset, merupakan properti pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga kemuliaannya. Alhasil, siapapun yang melakukan intervensi terhadap tubuhku, baik lewat sentuhan, lewat pandangan, lewat candaan, itu harus dianggap sebagai calon predator. Atau bahkan mungkin sudah dianggap sebagai predator. Karena radarnya cepat menyala, maka diharapkan anak-anak akan bisa mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah agar aksi susulan dari si pelaku bisa dicegah, bisa ditangkal secepat-cepatnya. Itu yang paling populer, pendidikan untuk pencegahan. Tapi Mas, seolah negara kita ini tiada hari tanpa kejahatan terhadap anak. Seolah tiada hari tanpa perkosaan. Alhasil terpikir oleh saya, kalau situasinya memang separah itu, barangkali kita perlu secara bijak sekaligus secara realistis memberikan materi pendidikan baru bagi anak-anak kita. Bukan lagi tentang pendidikan pencegahan semata, tapi pokok pendidikannya adalah, pokok kurikulumnya adalah apa yang harus anak-anak lakukan ketika mereka menjadi korban ruda paksa. Memang akhirnya pertanyaan jadi ekstrim ya. Berarti membayangkan anak-anak diperkosa.
Saya tidak berharap demikian, nauzubillah min zalik, jangan sampai anak-anak kita mengalami nasib yang segetir itu. Tapi kalau memang tidak bisa kita pungkiri, pemberitaan saban hari bercerita tentang anak demi anak yang mengalami kemalangan akibat perkosaan, maka kita harus berikan pembekalan kepada mereka agar seandainya mereka menjadi korban, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Pendidikan ini sangat penting. Apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh korban? Baik. Apakah ketika dia diperkosa pakaiannya harus tetap melekat atau Nah, bagaimana? begini. Berarti kita mulai kondisi manusiawi dulu ya. Kondisi manusiawinya begini. Ketika seseorang, dan saya yakin juga ini berlaku pada anak, ketika mereka mengalami kejahatan seksual, kecenderungannya adalah mereka akan mengisolasi diri. Masuk kamar, kunci pintu, tutup jendela, pasang kelambu, pakai selimut, tidak mau bercerita kepada siapapun. Mencoba untuk tidur. Tidur penuh dengan mimpi buruk barangkali. Begitu terjaga, buka mata, mereka merasa tubuh mereka kotor, langsung mereka mandi. Masuk kamar lagi, tidak lagi tertarik untuk berteman, tidak lagi punya selera makan. Masuk kamar lagi, bangun, mandi lagi. Terus menerus. Mencoba mengatasi perasaan dihantui, mereka bakar pakaian mereka. Pakaian yang dikenakan ketika mereka dimangsa oleh predator itu mereka bakar. Itu sangat manusiawi. Cara-cara pengelolaan diri seperti itu sangat manusiawi. Tapi harus saya katakan, itu tidak tepat. Kenapa? Kita semua, wabil khusus korban, tentu ingin agar pelaku dikirim tidak hanya ke liang lahat, tapi juga dikirim ke penjara. Betul ya? Betul. Jadi dengan kata lain, kita ingin, anak-anak kita ingin agar pelaku kejahatan itu dikirim ke dalam penjara, diberikan hukuman seberat-beratnya, diberikan denda setinggi-tingginya, diberikan kewajiban untuk bayar restitusi sebesar-besarnya. Itu harapan kita. Agar harapan itu bisa terrealisasi, maka kita harus mendukung otoritas penegakan hukum bekerja. Ringkasnya, bahkan korban sekalipun harus berpikir strategis tentang apa yang bisa saya lakukan untuk membantu otoritas kepolisian menangani kasus saya. Nah, caranya adalah misalnya, kecenderungan untuk sesegera mungkin mandi, itu apa boleh buat? Harus ditunda. Jangan mandi. Lalu apa yang harus dilakukan? Kumpulkan barang bukti. Kumpulkan barang bukti. Jangan mandi agar, maaf, entah itu cairan, lendir, atau sisa kulit si pelaku tersisa di tubuh korban. Jadi ketika korban datang ke rumah sakit, di visum, ditemukanlah cairan itu. Ditemukanlah kulit si pelaku. Dan itu menjadi barang bukti. Demikian pula, baju. Jangan buru-buru dibakar, tapi disimpan. Bahkan kalau perlu, sesaat setelah mengalami nasib naas itu, langsung segera melapor ke polisi. Jangan tunda-tunda lagi. Kalau ditunda, ingatan menghilang. Barang bukti lenyap. Saksi-saksi yang ada juga entah kemana. Karena mereka mungkin pilih untuk menyelamatkan diri atau pilih untuk tutup mulut. Dan seterusnya. Alhasil, ini pendidikan penting. Ringkasnya, sekali lagi, kalaulah anak-anak kita mengalami nasib naas seperti itu, anak-anak kita tahu kemana mereka harus pergi, apa yang harus mereka lakukan untuk memastikan bahwa otoritas penegakan hukum bisa memproses kasus mereka. Kalau untuk nomor darurat yang sudah ada, apakah cukup populer untuk dihubungi? Ya, saya tanya balik Mas Fadil. Mas Fadil ingat tidak nomor telepon darurat kita berapa? 911. Ini kebanyakan nonton film Hollywood kali ya. 911 itu kan di luar negeri, Mas. Di Amerika. Di Indonesia berapa? 11-2 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah lagi, udah jelas di nomor telepon darurat kok pakai kalau tidak salah. Mas Fadil saja yang sudah dewasa lupa atau mungkin tidak begitu tahu nomor telepon darurat, apalagi anak-anak. Nah, ini mengingatkan kita. Memang akhirnya suka tidak suka kita memandang anak-anak sebagai kelompok rentan menjadi korban. Beresiko tinggi untuk mengalami viktimisasi. Mereka punya kelemahan yang multidimensional memang. Secara fisik mereka tidak bisa lah bertarung frontal dengan pelaku kejahatan karena secara fisik mereka lebih lemah. Secara psikis, anak-anak juga punya sugestibilitas tinggi. Kalau anak-anak sudah punya sugestibilitas yang tinggi, berarti mereka gampang dikuasai secara psikis. Baik dengan cara persuasif, maupun dengan cara-cara yang eksploitatif, cara-cara yang intimidatif. Demikian pula secara sosial, terbukti bahwa nomor telepon darurat, jangankan anak kita. Kita sendiri tidak tahu nomor telepon darurat itu berapa. Ini kan kendala sosial, Mas. Berarti anak-anak kita tidak tahu kemana mereka harus cari pertolongan. Masyarakat juga tidak sedikit yang menganggap kalau anak menangis, biar aja nanti juga berhenti sendiri. Begitu kan? Jadi menganggap tangisan anak itu sebagai hal sepele, padahal boleh jadi anak tidak sanggup berkata-kata, tapi lewat tangisan itulah mereka ingin katakan, aku sedang menderita. Aku butuh bantuan Anda. Tapi
dianggaplah itu urusan rumah tangga orang. Alah nanti juga berhenti sendiri. Alah itu kan bagian dari proses pendewasaan. Keterlambatan masyarakat memberikan bantuan kepada anak juga merupakan salah satu faktor sosial yang menghambat anak-anak bisa terlindungi, bisa terjaga. Baik, Mas Reza, luar biasa pemaparannya. Pemirsa Pandawa Worldview, kita akan kembali setelah jeda informasi berikut ini. Tetap bersama kami.